Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu agama, karena dengan ilmu itu iman kita akan menjadi kuat. Dengan ilmu agama kita mengetahui mana yang diperintahkan sehingga kita bisa segera melakukan, dan mana yang dilarang sehingga kita bisa menjauhinya. Karena itulah hakikat takwa, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan menjauhi dan meninggalkan apa saja yang dilarangnya. Insya Allah kita ini akan melanjutkan pembahasan kita tentang Al-Kabair, yaitu tentang dosa-dosa besar. Sebelum masuk ke dalam kabair, dosa besar yang ketiga. Yang pertama apa? Syirik. Yang kedua, membunuh manusia atau membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Terakhir kemarin, maksudnya waktu pembahasan ini, ada yang bertanya tentang apa? Hukum menggugurkan kandungan kayaknya. Ada ya? Kayaknya ada yang bertanya begitu. Di dalam masalah ini, yakni Syekh Shalih bin Fauzan di dalam kitab Tanbihat al-Ahkamin takhtassu bil mu'minat, ini beliau menyebutkan yakni hukum bab itu hukum ijhad. Hukum ijhad ini hukum menggugurkan kandungan. Ada di sana beliau menyebutkan jadi wahai muslimah, sesungguhnya Anda secara syar'i ini diberi amanah, yakni terhadap apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim Anda, berupa apa? Hamil. Maka janganlah Anda sembunyikan kehamilan itu. Allah Ta'ala berfirman, wa la yakhilu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billah wal yawmil akhir. Dan tidak halal bagi mereka para wanita untuk menyembunyikan apa yang telah diciptakan oleh Allah di dalam rahim mereka. In kunna, jika mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir.
Maka beliau menyebutkan wala tahtali ala isqatihi wa takhallus minhu bi ayyi wasilatin. Maka janganlah Anda yaitu melakukan sesuatu untuk hilang, jadi usaha untuk menggugurkannya. Wa takhallus, dan juga berlepas diri darinya dengan wasilah apa saja. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala rakhasa laki bil iftar fi Ramadan idza kana shaum yasuqu alayki fi halatil hamdi aw kana as-shaum yadurru bi hamliki. Wa inna ma sya'a fi hadzal asr min amaliyatil ijhad amalun muharram. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rukhsah kepada Anda wahai wanita, kepada Anda untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ada rukhsah jika memang puasa itu sangat berat bagi Anda. Nah, bagi orang yang ingin, ini ada rukhsah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dan nanti diganti di bulan yang lainnya dalam keadaan hamil atau apabila puasa itu membahayakan yakni kandungan Anda. Dan sesungguhnya apa yang telah banyak beredar, banyak tersebar di zaman ini berupa prostitusi, pengguguran kandungan, itu adalah amalun muharram. Itu adalah perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan. Wa idza kana al-hamlu qad nufikhat fihi ar-ruh wa mata bisababil ijhad fa inna dzalika yu'tabar qatlan lin nafsi allati haramallahu qatluhu atau allati haramallahu qatlaha bi ghairi haqqin. Wa rataba ala dzalika ahkam al-mas'uliyah al-jinaiyah min haitsu wujubid diyah ala tafsil fi miqdariha. Nah, jadi apabila apabila kandungan itulah ditiupkan ruh, jadi kandungan sudah 4 bulan lebih, ditiupkan ruh di dalamnya, kemudian janin itu mati karena sebab pengguguran kandungan tersebut, maka hal itu dianggap suatu perbuatan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Nah, ini sudah jelas semacam ini, yaitu termasuk pembunuhan, termasuk membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk membunuhnya kecuali dengan jalan yang benar kemarin. Dan yang benar apa maksudnya jalan yang benar di sini? Apa maksudnya apa? Berarti seakan-akan boleh membunuh dengan jalan yang benar. Apa jalan yang benar ini harus dijelaskan. Apa itu? Yaitu apabila contohnya akan dilarang membunuh jiwa yang dilarang untuk dibunuh dengan cara yang tidak benar maksudnya. Maksudnya apa? Cara yang benar apa maksudnya yang dibenarkan, yaitu apabila kisos, orang membunuh orang dibunuh kenapa? Karena membunuh orang, atau orang zina, orang yang sudah keluarga zina, sudah punya suami, sudah punya istri berbuat zina, ini hukumnya dirajam, tanam setengah badan, dilempar batu sampai mati. Tapi siapa itu yang melakukan? Penguasa. Kalau yang penguasa menerapkan hukum Islam, itu maksudnya. Jadi bukan sembarangan orang juga. Enggak tiba-tiba orang minta kemudian minta suruh kerajam dia, tidak. Tapi tentu yang melakukan penguasa, ini maksudnya. Jadi dengan cara yang benar. Jadi termasuk pembunuhan terhadap jiwa yang dilarang untuk dibunuh. Ketika kandungan sudah dihidupkan terus di situ, maka hukumnya sudah ada hukum efek pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Ya, maka di sana juga ada nanti berkaitan dengan wajib diat sebagai dengan rinciannya. Demikian juga di sisi wajibnya kafarah kita ba'dil a'imah bagian imam, yaitu itqu raqabah, yaitu membebaskan budak mukminah barang siapa tidak menjumpai puasa. 2,
bulan berturut-turut. Sebagian ulama waqad samma ba'dul ulama hadzal amal bil ma'udati sughra. Yani sebagian ulama ini menyebutnya perbuatan ini, perbuatan prostitusi itu, pengukuran itu, yaitu dengan mau'udati sughra, yaitu tahu mau'udah, wa idza mau'udatu su'ilat. Apa itu? Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dibunuh hidup-hidup ditanya, mau'udah bil mau'udati, jadi bil mau'udati sughra. Wa qala Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah mengatakan di dalam majmu' fatwanya, amma sa'yu li isqatil hamli fala yajuzu dzalika ma lam yatahaqqaq mautuhu fa in tahaqqaq dzalika jaza intaha. Beliau menyebutkan adapun usaha untuk menggugurkan kandungan itu tidak boleh. Hal itu malam, yaitu selama belum jelas yakni apa kematiannya. Jika telah jelas maka itu boleh. Maksudnya kalau bayinya mati di dalam, ya berarti harus dikeluarkan, kan gitu, gugurkan, dikeluarkan, tidak atau semacamnya. Jadi kalau tidak demikian pada saat tidak boleh. Waqad qarara majelis hay'at kibar ulama, dan sungguh majelis hay'ah kibar ulama telah menetapkan buat ketetapan nomor 140, yaitu pada tanggal 26 1407 sebagai berikut. Yang pertama adalah la yajuzu, ini keputusan siapa? Ketetapan majelis hay'ah kibar ulama. La yajuzu isqatul hamli fi mukhtalifi marahilihi illa li mubarririn syar'iyyin wa fi hududin dayiqatin jiddan. Tidak boleh menggugurkan kandungan fi mukhtalifil marahil hamli, dalam tingkatan apapun, ya tingkatan hamil yang bermacam-macam itu tingkatannya, ukurannya atau usianya, kecuali untuk memang sesuatu yang memang dibenarkan oleh syariat, dianggap yang memang dianggap baik oleh syariat, atau dalam batas-batas yang sangat sempit sekali, berarti sangat-sangat kalau bisa tidak dilakukan itu. Yang kedua, idza kana al-hamlu fit tur al-awwal wa hiya muddah arba'in wa kana fi isqatihi fi hadhil muddah khasyatal masyaqqah fi tarbiyatil aulad aw khaufan minal ajzi an takalifi ma'isyatihim wa ta'limihim aw min ajli mustaqbalihim aw iktifai bima ladai zaujaini min aulad fa ghairu jaiz. Jika usia kandungan masih usia pertama, yaitu 40 hari. Wakana, maka dan dilakukannya pengguguran kandungan tersebut di usia itu karena takut atau khawatir terbebani, tidak mampu untuk mendidik anak. Tapi sudah hamil loh ya. Ini sudah hamil walaupun usia 40 tahun. Waduh, tidak mampu untuk mendidik anak. Atau khawatir tidak mampu untuk memberi makan, atau untuk mengajari mereka, atau karena sebab min ajli mustaqbalihim, khawatir nanti masa depannya bagaimana gitu misalkan, itu alasannya. Atau ya sudah wis ini saja gitu kan, sudah punya anak sudah banyak nih, cukup ini aja, saya nggak kepingin lagi, kok muncul lagi, wah tekan aja wis gitu misalkan, gurgan tuh ya, wis nggak kepingin lagi gitu misalkan, hanya mencukupkan apa yang sudah anak sudah dimiliki, maka itu hukumnya apa? Mereka mengatakan fa ghairu jaiz, tidak boleh.
Bukan boleh le ujungnya ya, tidak boleh, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Yang ketiga, la yajuzu isqatul hamli idza kana alaqah au mudghah hatta tuqarriru lajnah tibbiyah mawthuqah anna istimrarahu khatarun ala salamati ummihi wa ayyuksa 'alaiha al-halak min simrarihi jaza isqatuhu ba'da istinfadi kafatil wasail li talafi tilkal akhtar. Ya, ini tidak boleh menggugurkan kandungan jika sudah berupa alakotan. Penciptaan manusia dari 40 hari berupa gelombang darah, dari sebuah darah, atau mudghah, atau lagi 40 hari lagi berupa mudghah. Intinya belum sampai 4 bulan tapi. Nah, ini tidak boleh digugurkan hingga medis, yaitu apa? Lajnah kesehatan, tim medis, dokter yang profesor, yang spesialis misalkan, yang terpercaya, ini menegaskan bahwasanya kalau itu diteruskan maka ini sangat membahayakan keselamatan ibunya. Bisa dikhawatirkan akan mati atau binasa semacam itu. Maka ini boleh digugurkan setelah penelitian, setelah upaya untuk bisa menghindari bahaya tersebut tidak bisa ditempuh kecuali itu. Ini. Jadi ini dengan syarat yang tadi, memang betul-betul menurut dokter spesialis menangani hal itu. Ini kalau diteruskan bisa membahayakan ibunya. Nah, semacam itu. Ini boleh. Pada asalnya berarti tidak boleh. Yang ketiga, ba'da tauri salisah. Berarti tadi apa? Yang pertama 40 hari pertama. Kemudian 40 hari kedua dan ketiga. 40 hari pertama tadi, kalau alasannya menggugurkan karena tadi ada masakoh, khawatir, keberatan, nggak mampu gini, tidak boleh. Kalau udah 40 kedua atau juga ketiga, ini tidak boleh, kecuali dengan keadaan tadi diputuskan kalau diteruskan maka keselamatan ibunya terancam. Nah, ini boleh dilakukan. Yang ketiga, setelah sempurna 4 bulan kandungan tersebut, tidak boleh untuk digugurkan. Hatta yuqarriru jam'un minal atibba al-mutakhassisin al-mawthuqin anna baqaul janin fi batni ummihi yusabbibu mautaha. Wa dzalika ba'da istinfadi kafatil wasail li inqadi hayatihi. Wa inna ma rukhisa fil iqdam ala isqatihi bi hadhihi surut daf'an li a'dami dararaini wa jalban li udmal maslahataini. Jadi setelah kandungan 4 bulan maka tidak boleh untuk digugurkan sampai para dokter spesialis dalam itu yang terpercaya ini menetapkan bahwasanya kalau janin itu tetap ada di dalam perut ibunya maka bisa menyebabkan kematian ibunya. Dan ini adalah tentu setelah berupaya bagaimana segala wasilah untuk bisa tetap dilakukan, bisa menjaga kedua-duanya hidup. Tapi kalau terpaksa nggak bisa semacam tadi. Dan diberikan rukhsah untuk melakukan hal itu dengan syarat-syarat ini dalam alasan apa? Daf'an. Jadi untuk menolak madharat yang lebih besar. Dan untuk mendapatkan
yakni kemaslahatannya lebih agung dan semacam itu. Intinya ini sudah jelas, tapi kalau yang kemarin ditanya kayaknya sudah ditiupkan ruh, ya, jelas itu masuk dalam tadi. Yakni pembunuhan jiwa yang dilarang untuk dibunuh, kecuali dengan yang semacam tadi. Dan majelis Hayat Kibar Ulama ini ketika menyatakan dan menetapkan apa yang tadi disebutkan tadi, mereka tetap berwasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan sangat berhati-hati dalam perkara ini. Wallah, ditutup dengan wallah muwaffiq. Allah lah yang memberikan taufik, dan juga semoga selawat dan salam dilimpahkan kepada ya Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Nah, demikian juga Syekh Al-Utsaimin juga menyebutkan di dalam risalah Ad-Dima At-Tabi'iyah di Nisa, dia menyebutkan annahu idza qusida min isqatihi itlafuhu fa hadza in kana ba'da nafkhir ruh fihi fa huwa haramun bila raib li annahu qatlun nafsi bi ghairi haq. Jadi jika dimaksudkan dengan menggugurkan kandungan itu adalah untuk membunuhnya atau membinasakannya, maka tentu ini, dan jika itu telah ditiupkan terus di situ, maka itu termasuk haram, tidak dilakukan lagi keharamannya, karena berarti ia termasuk membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Sedangkan membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh ini adalah haram menurut Al-Quran dan juga As-Sunnah dan juga Ijma'. Demikian juga Al-Imam Ibnu Jauzi di dalam kitab Ahkamul Nisa mengatakan ketika kana maudhu nikah li talabil walad, ketika tujuan utama nikah adalah untuk mendapatkan anak, dan tidak setiap air mani yang ditumpahkan itu menjadi anak, maka jika telah terbentuk anak, maksudnya dari hubungan suami istri itu menjadi hamil istrinya, berarti telah tercapai maksud apa? Nikah. Di antara tujuan nikah itu apa? Tujuan berumah tangga yaitu untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solihah. Ya, ketika sudah mendapatkan itu berarti sudah jadi ada di antara maksudnya tercapai. Lalu fata'amudu isqatihi mukhalifah atau mukhalafatun li muradil hikmah, maka sengaja menggugurkan kandungan itu berarti menyelisihi tujuan atau hikmah yaitu pernikahan. Ila annahu in kana dzalika fi awlil hamli fa qabla nafkhir ruh fihi itsmun kabirun. Hanya saja jika ia dilakukan di awal-awal dan sebelum ditiupkan ruh, maka itu adalah dosa besar. Dosa besar. Dan walaupun ini mungkin lebih tidak sebesar ketika sudah ditiupkan ruh, tapi tetap dosa besar. Artinya ya kalau bisa jangan dilakukan. Nah, dan jika ia sengaja untuk menggugurkan kandungan yang sudah ditiupkan ruh di dalamnya, maka itu seperti membunuh mukmin, seorang mukmin. Allah Ta'ala berfirman, wa idal mau'udatu su'ila bi ayyi dzambin qutilat. Intaha. Maka intinya ini beliau menutup risalah ini saya Fauzan menunjukkan fatakillah ayyatuhal muslimah, maka hendaklah Anda wahai muslimah ini yakni takut kepada Allah dan jangan mudah-mudah berani melakukan yakni perbuatan dosa semacam ini, yakni maksudnya melakukan pengguguran kandungan. Ini berkaitan dengan yakni masalah pertanyaan yang kemarin, berkaitan dengan dosa besar yang kedua, membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh.
Sekarang kita yang masuk di dalam pembahasan dosa besar ketiga, sihir. Dosa besar ketiga ada asihar. Asihar qala malif li anna sahir la budda wa yakfur. Dan karena orang yang melakukan sihir, tukang sihir ini mesti la budda wa yakfur, itu akan kufur. Allah Ta'ala berfirman walakinna syayatina kafaru yu'alimuna nasa sihir. Akan tetapi setan-setan itu mereka kufur, mengajarkan sihir kepada manusia. Dan tidaklah setan yang terlaknat itu memiliki tujuan di dalam mengajarkan sihir kepada manusia kecuali agar mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman tentang harf wal maruf wa ma yu'allimani min akhatin hatta yaqula inna nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji ila an qala wa laqad alimu laman istarahu malahu fil akhirati min khalaq. Dan tidaklah keduanya mengajarkan hingga mereka keduanya mengatakan sesungguhnya kami ini ujian, fitnah. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Fa ta'allamuna minhuma, maka mereka belajar dari keduanya itu sesuatu yang yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji, sesuatu yang bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Bagaimana suami itu bisa pisah? Nah ini mereka mencari itu. Maka itu termasuk bagian sihir. Maka termasuk bagian sihir itu apa? Semacam itu atau juga pelet, memisahkan atau memadukan. Nah ini bagian sihir. Ini tidak boleh. Maka sampai firman Allah Ta'ala, walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka sungguh mengetahui bahwasanya liman istarahu malahu fil akhirati min khalaq. Jadi mereka nanti di akhirat tidak ada bagian apa-apa. Maka ini termasuk sihir. Pernah mendengar pelet kan? Apa kalau pelet? Pelet itu apa sih? Ada pernah mendengar pelet? Atau ada yang bisa pelet? Ya pernah ditanya kita dulu. Ketika karena dari pondok ditanya ada orang, bagaimana Pak ini supaya ini dan ini pisah dan pindah ke sini bahasanya. Wah saya bilang itu nggak boleh, ya bilang kan, nggak boleh. Walaupun sebagian orang kan ada yang bisa kan. Jadi si wanita ini terbawa aja oleh laki-laki, padahal nih sebenarnya nggak cinta, nggak suka, tapi ya pengaruh sihirnya itu akhirnya lengket gitu kan. Tapi kan bukan di luar kesadarannya. Jadi tafrik, memisahkan suami istri ini as-sarf wal ataf. Sarf itu adalah sarf, memalingkan antara suami istri, bagaimana bisa pisah macam tadi. Dan juga sebaliknya ataf. Nah ini Anda tidak boleh. Dan hukumannya berat. Yaitu haddu sahir itu al-qatl, yaitu dibunuh. Jadi ini berkaitan dengan sihir ini. Maka sekali lagi sihir termasuk dosa besar. Jadi sihir ini apa tuh sihir? Sihir sebenarnya ungkapan ya, sihir. Saya menyebutkan bahwasanya sihir itu ada sebuah ibaratun an aqdin wa qira'atin wa nafathat yatawassalu biha as-sahir ila idrar bil mashhur
faminhu ma yuktalu atau yaktulu, wa minhu ma yamarridu, wa minhu ma yadhabu al-aql, wa minhu ma yujibu al-aqd, yakni ta'alluq al-insan bi ghairihi ta'alluqan sadidan, wa minha ma yujibu as-sarf, yakni insirafuhu min ghairihi insirafan kamilan, fa huwa anwa'un wal iyadu billah, lakin kulluhu muharramun wa qad tabarra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam mimman tasakhara aw sukhira lahu. Jadi sihir ini, jadi hukumnya tadi, sihir ini adalah jadi sesuatu untuk mengungkapkan berkaitan dengan al-aqd, ikatan-ikatan, gundelan atau juga bacaan-bacaan atau nafas-nafasat, itu maksudnya ditiupkan oleh lisan, meniupkan semacam itu. Ini kemudian yang digunakan oleh tukang sihir untuk mendatangkan madorot kepada yang disihir melalui itu. Maka di antara itu ada yang bisa membunuh, yang kena sihir sampai mati. Ada juga yang menjadikan sakit, jadi yang kena sihir sakit. Ada juga yang akalnya akhirnya hilang. Ada juga yang tadi menjadikan pelet tadi, saya nggak suka menjadi suka, sangat tergila-gila misalkan. Padahal ini hasilnya tidak demikian. Ini karena pengaruh itu. Dan diantaranya sebaliknya tadi pisah. Dan ini ada maksudnya, ada teman itu cerita, ada seseorang ketika ketemu suaminya minta cerai terus. Jadi kalau udah ngomong suaminya udah ngomong mau, ya kamu tak cerai gitu, diam sudah. Sampai belum ngomong itu terus minta cerai terus itu. Padahal gak ada masalah sebelumnya, bagus saja, sangat cintai. Ini. Jadi semacam itu ada begitu. Ya cerita. Ternyata di rupanya jinnya keluar kan. Ternyata dikirim. Ya tadi itu. Ada orang mengirim, akhirnya ya tadi dipelet. Kena. Ya namanya sihir. Jadi semacam itu. Dan terjadi. Jadi teman itu cerita begitu. Dan terjadi semacam itu. Dan ini ya mudah-mudahan kita semua dilindungi dari itu gitu kan. Jadi ini terjadi semacam itu, ini namanya sorf. Terjadi semacam itu. Jadi nggak wajar ini, kok berarti ada sesuatu ini, sihir. Nah, ini berkaitan dengan itu. Ya kalau saat terjadi semacam gimana ya, solusinya ya jangan juga mencari tukang sihir yang hebat lagi, tapi harus di ruqyah, bacakan Quran, ayat-ayat gitu ya. Kan nggak boleh mengeluarkan sihir dengan sihir, nggak boleh. Ya, yang penting itu membentengan dengan zikir pagi, zikir petang. Intinya semacam itu juga kan untuk membentengi. Ada juga kalau begitu gimana untuk membentengi itu gitu. Jangan sampai kita atau juga anak-anak kita atau mungkin istri bagaimana supaya nggak kena begitu-begitu. Ya berdoa kepada Allah yang jelas. Kemudian ya tetap menjaga hubungan dengan Allah, adanya zikir pagi, zikir petang, zikir pada sholat 5 waktu dan seterusnya semacam itu. Kemudian di sini disebutkan di antara sihir juga ada yang bisa mengantarkan kepada kekufuran, sampai kepada kekufuran. Jadi apabila tukang sihirnya ini menggunakan di dalam menyihir itu adalah menggunakan ruh setonia yang mereka takut kepada jin, setan-setan, dan mereka menyembah setan-setan tersebut sehingga akhirnya setan itu mau menuruti perintahnya kan gitu. Maka ini kufur, tidak dilakukan lagi, kufur. Wa amma idza lam yakun kadzalik. Saya menyebutkan adapun jika tidak sampai ke ketingkatan itu, maksudnya tidak menggunakan itu,
tidak menggunakan setan-setan begitu, maka ia adalah suatu tindakan udhiyah, menyakiti orang lain, dan diharamkan, dan termasuk dosa besar. Dan menyebutkan wajib kepada waliul amr, wajib pada waliul amr ya untuk membunuh tukang sihir. Itu hukumannya bunuh. Itu hukumannya bunuh. Dan ini waliul amr, sekali lagi pelakunya ini adalah penguasa. Biduni taubatin bimana ayakulahu qatlan wa intaba. Maksudnya dibunuh tanpa taubat, ya dia harus dibunuh walaupun dia bertaubat. Karena jika ia bertobat, maka urusannya diserahkan pada Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah dalam rangka darul untuk mencegah timbulnya madharat yang lebih besar dan kerusakan. Maka ini sekali lagi sihir yang termasuk dosa besar. Ayatnya semacam tadi yang dijadikan jadi apa? Dalil. Kemudian juga di hadis sabda Rasulullah SAW bahwasanya itu termasuk 7 perkara yang membinasakan. Bagaimana kemarin kita telah sebutkan. Istanibu as-sab'al mubiqat. Ya ini asyirku billah. Jauhilah oleh kamu sekalian 7 perkara yang membinasakan. Harus hafal. Apa yang pertama? Asyirku billah. Terus wasikhrah. Yang kedua, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan yang benar. Wa aklu riba yang keempat. Itu 7 hal yang membinasakan. Wa aklu riba, makan riba. Wa aklu mali yatim yang kelima, makan harta anak yatim. Wa tawali yaumaz zahfi, lari dari medan peperangan. Yang ketujuh, wa qadful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Jadi menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina. Jadi ini termasuk yani apa? Asabul mubiqat, yaitu sihir ini. Maka hendaknya seorang hamba takut akan hal itu. Jangan menganggap remeh dan hendaknya menjauhi hal itu. Dan hukumannya tadi adalah tidak main-main, hukumannya adalah bunuh. Bagaimana disebutkan diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya khadu sahir darbatu bis saif. Jadi hukuman tukang sihir tadi bagaimana kita sampaikan, darbatu bis saif, yaitu dibunuh dengan pedang. Ada menyebutkan ini yang benar adalah perkataan Jundab. Demikian juga dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, salah satu la yadkhuluna jannah mudminul khamr wa qati'ur rahim wa mis musaddiqun bisihar. Ya, 3 golongan yang masuk ya tidak masuk surga, pecandu khamr wa qati'ur rahim, memutuskan tali persaudaraan, wa musaddiqun bisihar, yaitu mempercayai ini apa? Sihir. Demikian juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an ar-ruqa wat tamaim wat tiwalah sirkun. Jadi ruqyah, ruqa, tamaim, jambi-jambi, wat tiwalah itu adalah kesirikan. Rawi Ahmad wa Abu Dawud. Nah, tiwalah ini adalah salah satu jenis dari sihir. Maka hal ini harus dijauhi, dan sekali lagi tidak boleh orang itu mensihir atau juga menyuruh orang untuk melakukan sihir, menyuruh A datang ke B untuk menyuruh mensihir C misalkan. Begitu sama saja, ini tidak boleh ya, tidak boleh. Termasuk juga
Kalau seandainya ada orang kena sihir, sekali lagi tidak boleh juga mengeluarkan sihir dengan sihir. Ini juga perlu diperhatikan. Mengeluarkan sihir dengan sihir. Jadi cari dukun yang lebih hebat lagi misalkan. Jadi nggak boleh. Jadi yang boleh bagaimana? Ya berdoa, ya ruqyah, membacakan ayat-ayat atau daun bidara, daun sidr dengan menggunakan itu. Jadi semacam itu. Jadi kita yakin bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, kalau kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin tidak akan ada yang bisa mengganggu kita. Apalagi itu berkaitan dengan masalah jin, setan, semacam itu. Maka dekatkan kita kepada Allah. Yang penting kan, jangan kosong hati kita, tapi jaga ketaatan, lakukan perintah-perintahnya, tinggalkan larangannya, senantiasa berdoa, berzikir semacam tadi, zikir pagi, zikir petang, demikian juga zikir pada sholat, dan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang warid yang datang dari Nabi. Banyak sekali doa-doa itu. Ini. Jadi solusinya semacam itu. Jadi setelah tahu hukumnya, berarti kita tidak boleh melakukannya dan harus menjauhinya. Yang diharapkan tujuannya semacam itu. Kemudian tentu sekali lagi kita tidak ingin, tentu kalau melakukan ya tidak ingin melakukan, dan kalau tidak ingin juga terkena sihir gitu kan. Tapi Nabi aja pernah kena sihir. Jadi intinya kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sementara mungkin ini jadi poin yang 3 poin kita yang telah kita pelajari. Di antara dosa besar itu syirik, membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah untuk dibunuh, kemudian sihir ini. Dan sihir yang ada di masyarakat yang ada biasanya apa tadi? Pelet ini yang banyak. Jadi walaupun tak pakai merica, pakai apa, pokoknya enggak boleh. Ya, ini tidak boleh dan jangan dilakukan. Bagi anak-anak muda gitu kan. Nah, ini jangan. Dan karena ini terjadi semacam itu, merasa kayak anak ada perempuan kok sok begitu, ada perempuan itu pakai terus pakai sihir supaya kena, supaya ngikut. Nah, ini jangan. Sekali lagi ini penting untuk diketahui. Ternyata itu tidak boleh, maka tinggalkanlah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.